Hai ladies, selamat datang di channel Fani Sukeri Perempuan Bicara. Di channel ini kita akan berbicara berbagai macam masalah perempuan dan berbagi tips tentang cinta dan hubungan agar hubungan kamu bisa lebih baik dan lebih sehat bersama pasanganmu. Pada konten kali ini kita akan bahas tentang ketidaksetiaan. Siapa sih yang lebih tidak setia? Mereka para pria atau kita para wanita? Laki-laki adalah orang yang mendapatkan label orang yang sangat sulit untuk setia terhadap satu pasangan. Hal ini terkait dulu laki-laki adalah pencari kerja utama atau orang yang bertanggung jawab di dalam rumah tangganya. Perempuan di rumah, laki-laki yang keluar untuk mencari nafkah, sehingga laki-laki mempunyai akses keluar yang lebih besar dibandingkan perempuan. Kondisi ini menyebabkan laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sini juga termasuk dengan lawan jenis. Itu sebabnya laki-laki mendapatkan label sebagai orang yang sulit untuk setia. Tetapi zaman sekarang dengan berjalannya waktu, berubahnya norma di masyarakat, banyaknya perempuan yang sudah bekerja, yang sudah berada di ranah publik, sehingga ketidaksetiaan ini bukan lagi milik laki-laki, tapi banyak juga perempuan yang tidak setia terhadap pasangannya. Ini adalah faktor kesempatan. Laki-laki berinteraksi dengan perempuan yang mulanya hanya hubungan pekerjaan, lalu kemudian lanjut lebih dalam, mulai menceritakan masalah pribadi masing-masing, saling curhat, saling minta pendapat. Akhirnya laki-laki ini mungkin merasa egonya sebagai laki-laki, merasa dihargai, merasa dihormati oleh perempuan teman rekan kerja tadi. Sebaliknya perempuan di zaman sekarang, karena banyak perempuan yang sudah bekerja di luar rumah, mendapatkan teman laki-laki, merasa mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, ini timbul rasa nyaman dibandingkan pasangan resmi yang kita miliki. Ini bisa terjadi begini ya. Awal hubungan kita menjalin hubungan dengan pacar atau suami. Di awal-awal mungkin hubungan itu menggebu-gebu, tetapi seiring waktu bertahun-tahun kita sudah merasa tidak ada lagi getaran-getaran atau semacam percikan semangat di dalam hubungan itu. Hubungan terasa datar. Ini karena satu sama lain itu sudah saling mengenal. Si istri sudah mengenal suami, suami sudah mengenal istri, jadi tidak terlalu memperhatikan lagi hal-hal yang kecil. Kadang tidak terlalu memperhatikan lagi kebutuhan pasangan. Si istri tidak terlalu detail lagi terhadap kebutuhan suami juga sebaliknya. Kadang-kadang istrinya ingin curhat, ingin bicara, suami malah cuek ya, kadang-kadang malah ditinggal tidur atau tidak didengarkan, asik dengan handphonenya, atau dia sedang asik menonton acara yang disukainya di YouTube atau di televisi. Istrinya yang ingin curhat itu tidak didengarkan, padahal curhat itu adalah kebutuhan perempuan itu perlu didengarkan. Nah, hubungan yang sudah lama kadang-kadang tidak memperhatikan lagi kebutuhan ini. Di luar sana
di luar sana perempuan yang bekerja, apalagi kalau perempuan bekerja dia keluar rumah dan cenderung keluar rumah itu berpenampilan lebih cantik daripada di dalam rumah. Kebiasaan kita seperti itu ya, kalau di rumah biasa aja pakai ya seadanya gitu, tapi kalau keluar rumah pagi cantik pakai make up, wangi, parfumnya. Nah, dan ini juga dia berhubungan dengan rekan kerjanya, setiap hari bertemu, yang awalnya tadi seperti sudah saya katakan hanya bicara masalah pekerjaan, karena merasa nyaman mulai curhat-curhatan, dan akhirnya bisa terjadi yang namanya ketidaksetiaan ya. Dan ketidaksetiaan ini tidak selalu ketidaksetiaan fisik ya, tapi ada juga yang ketidaksetiaan hati. Jadi dia karena sudah ada teman curhat di luar, sudah kebutuhan untuk didengarkan si perempuan ini sudah dia penuhi di luar, akhirnya dia pulang ke rumah, dia nggak akan cerita lagi dengan pasangan, dengan suaminya, karena dia merasa suaminya juga toh selama ini tidak terlalu mendengarkan, tidak respect terhadap hal-hal yang ingin perempuan ceritakan. Karena perempuan itu memang selalu ingin bicara ya. Saya pribadi juga sebagai perempuan seperti itu, selalu ingin bicara hal-hal yang mungkin nih bagi para pria itu tidak penting, tapi bagi kami perempuan itu bicara itu sangat menyenangkan. Nah di sini, si laki-laki juga merasa di rumah kadang merasa tidak terlalu dihargai oleh istrinya, karena istrinya kan sudah sangat tahu nih tabiat suaminya begini, tabiat suaminya, akhirnya dia merasa biasa aja gitu. Nah di luar ada perempuan lain yang lebih memperhatikan, merasa pendapatnya itu dihargai, dia merasa dibutuhkan. Misalnya kalau istrinya mau ngapa-ngapain ya kadang nggak perlu izin lagi, nggak perlu konsultasi lagi, langsung aja gitu apa yang dia mau gitu ya, karena mungkin misalnya beli sesuatu atau memutuskan sesuatu karena dia merasa bisa memutuskan sesuatu, karena dia merasa membeli sesuatu karena merasa ini uang saya, penghasilan saya, kadang lupa berkonsultasi dan meminta izin kepada suaminya. Nah di luar sana ada perempuan yang membutuhkan pendapat, yang membutuhkan perhatian, akhirnya si pria ini, laki-laki ini cenderung akan memperhatikan perempuan itu ya. Akibatnya itu ketidaksetiaan yang sebenarnya tidak diinginkan, tidak disengaja, tapi karena ada kesempatan sekarang ya, ada kesempatan baik itu laki-laki atau perempuan bisa melakukan yang namanya ketidaksetiaan. Disinilah sebenarnya perlu kedewasaan kita ya sebagai seorang pribadi, entah laki-laki entah perempuan. Kita harus benar-benar menyadari bahwa suatu hubungan yang telah kita buat dengan seseorang, baik itu masih dalam hubungan pacaran ataupun sudah hubungan rumah tangga, apalagi kita sudah punya anak dan sebagainya, kita harus benar-benar pegang komitmen ini. Karena memang tidak gampang zaman sekarang, tidak hanya kita berinteraksi langsung dengan orang, media sosial pun juga sangat mengambil peran ya. Kan banyak kasus-kasus perselingkuhan, bahkan sampai terjadi perceraian itu hanya karena dari media sosial. Jadi mana lebih besar antara laki-laki dan perempuan yang yang sulit untuk setia, atau yang lebih banyak melakukan ketidaksetiaan, atau dengan istilah perselingkuhan, mana lebih banyaknya? Kalau zaman sekarang sama ya, laki-laki dan perempuan itu masing-masing kedua-duanya berpotensi melakukan itu, tinggal kepada bagaimana kita mengendalikan diri supaya jangan masuk kepada ranah ketidaksetiaan
kesetiaan ladies untuk menjaga sebuah keutuhan hubungan ini perlu usaha dari kedua belah pihak. Tidak bisa hanya satu pihak saja yang berusaha, satu pihaknya mengabaikan, itu tidak bisa. Seperti bertepuk sebelah tangan, nggak ada bunyinya ya kalau kita bertepuk sebelah tangan. Nah sebenarnya dalam hubungan itu banyak sekali yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, terutama tabiat atau sifat-sifat asli dari laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan harus paham betul karakter dari laki-laki, dan laki-laki juga harus paham betul karakter dari perempuan, karena dua makhluk ini punya perbedaan dasar karakternya. Tapi secara umum, hal yang paling penting yang harus kita pahami, laki-laki itu sangat perlu dihargai. Mereka akan merasa egonya sebagai laki-laki itu terpenuhi ketika kita menghargai mereka. Dan perempuan itu merasa sangat diperhatikan ketika laki-laki mau mendengarkan perempuan. Jadi itu ya bedanya. Laki-laki selalu ingin dihargai dan perempuan selalu ingin didengarkan. Saya sudah di konten sebelumnya sudah menyampaikan bagaimana cara menghargai laki-laki. Cara menghargai laki-laki itu ya kita dengarkan pendapat mereka, kita hargai pendapat mereka. Boleh kita mengajukan tidak setuju dengan pendapat mereka, tapi ingat ada cara penyampaian, ya, ada teknik penyampaian bagaimana supaya laki-laki walaupun kita tidak setuju dengan pendapat mereka, mereka tidak merasa diserang oleh kita, ya, tidak merasa disalahkan. Jadi itu yang harus kita pahami caranya kalau kita tidak setuju. Kemudian juga mereka perlu dipuji, ya, baik secara fisik, misalnya mereka baru potong rambut atau pakai pakaian baru atau mau pergi kondangan atau pokoknya pakai penampilan baru lah. Sekali-sekali ya kita puji, tapi mujinya jangan lebay juga. Ya, puji sewajarnya secara fisik. Kemudian puji juga pencapaian mereka, ya, karena dari situ mereka benar-benar merasa dihargai. Oh, aku berharga ya untuk pasanganku gitu. Itu laki-laki seperti itu. Kalau mereka cenderung laki-laki kalau keluar gitu ya, mereka itu cenderung mencari penghargaan yang tidak dia dapatkan di dalam rumah. Dia akan cari keluar penghargaan itu, karena itu memang kebutuhan laki-laki. Sama seperti kita ingin cerita, ya, karena kita perempuan ini kan kebutuhan bicaranya sangat banyak dibandingkan laki-laki. Ya, kita nggak bisa diam, kita senang bicara, tapi ketika kita ingin bicara, kita ingin curhat, ditinggal tidur sama suami atau dicuekin, cuman gitu. Dia bilang kita udah panjang cerita lebar ya kesana kemari, dia cuma bilang gitu. Nah itu kadang-kadang membuat kita merasa jengkel kan, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin tidak apa-apa, tapi ketika itu terjadi bertahun-tahun, ya, dan ada tiba-tiba orang yang memberikan perhatian kepada perempuan ini, nah di sini bisa terjadi goyah. Dan ini banyak kasus, banyak kejadian. Bukan hanya perempuan muda, bahkan perempuan yang sudah berumur 50 tahun gitu ke atas, ya. Bukan hanya terjadi pada perempuan yang masih usia 28, 29, 30, yang masih muda-muda, yang masih emak-emak muda gitu. Bukan. Ini juga terjadi pada orang yang sudah berumur bahkan di atas 50. Banyak kasus seperti itu. Kenapa? Dia udah
punya kehidupan mapan, nggak ada yang kurang dari suaminya. Anak-anaknya juga sudah memiliki pendidikan yang bagus, nggak ada kurang. Kok kenapa? Ternyata suaminya tidak mendengarkan, hanya karena tidak didengarkan saja oleh suaminya. Karena kebutuhan perempuan itu setiap punya masalah, kita sudah tahu semuanya bahwa setiap perempuan itu kalau punya masalah, dia tidak selalu ingin solusi, dia hanya ingin didengarkan. Contoh begini, ketika kita mau misalnya pergi kantor atau pergi keluar mau kerja, tiba-tiba motor yang mau kita pakai atau mobil yang mau kita pakai bannya bocor, laki-laki akan dengan segera gitu mencari solusi supaya gimana caranya ini masalah ban bocor bisa cepat diselesaikan. Nah, padahal yang dibutuhkan perempuan, dia nggak butuh laki-laki itu dengan segera cepat memperbaiki ban mobil atau ban motor tersebut, enggak. Yang dibutuhkan perempuan itu cuma satu, ditenangkan, cuma satu. Udah, nggak usah dipikirin, sebentar aja ini diperbaiki, ntar kelar juga. Sudah kelar nanti, sebentar aja ini perbaikin. Dengan kata-kata seperti itu perempuan udah tenang, ya. Dia merasa dihargai, merasa merasa permasalahannya itu diatasi oleh laki-laki gitu. Karena perempuan nggak terlalu perlu solusi, ya. Gitulah perempuan. Makanya laki-laki harus paham dengan karakter perempuan, dan perempuan juga harus paham dengan karakter laki-laki. Makanya dalam sebuah hubungan itu diperlukan yang namanya ilmu, dan kedua belah pihak berusaha untuk melakukannya secara bersama-sama. Kalau sendiri aja ya nggak bisa. Nanti kalau misalnya perempuannya aja yang berjuang, laki-lakinya enggak, ya lama-kelamaan bosan ya, nggak bisa memperjuangkan itu. Caranya bagaimana agar kedua belah pihak bisa saling memahami? Caranya salah satunya adalah dengan komunikasi. Komunikasi itu seperti jembatan yang ada di aliran sungai ya. Jadi dia kalau nggak ada jembatan yang bisa bertemu ya. Jadi komunikasi itu seperti sebuah jembatan. Sampaikan gitu kepada pasangan apa yang diinginkan. Perkawinan ya, atau hubungan, khususnya perkawinan ya, di tahun pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya itu ada fase-fasenya. Dan kalau hubungan itu sudah lama dan begitu-begitu saja, mungkin ada kejenuhan. Gimana caranya? Itu dengan komunikasi, sampaikan dengan pasangan kita apa yang kita inginkan. Tetapi sebagai pasangan juga, sebagai pasangan yang satunya harus mampu merespon. Jadi dua arah. Kalau satu arah aja, komunikasi satu arah nggak bisa jalan. Makanya tadi kan ada jembatan itu, supaya komunikasinya dua arah. Yang perempuan apa yang diinginkan sampaikan ya, dengan suami, dengan pria, dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Yang suami dengarkan apa nih yang jadi kebutuhan si istri. Dan sebaliknya, suami juga kalau dia ingin sesuatu dari istrinya, sampaikan, ingin seperti ini. Sebagai perempuan juga harus mampu mengevaluasi, mendengarkan, mengevaluasi, kemudian memperbaiki. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, atau karena kita tidak paham apa yang diinginkan suami ya, kita melakukan satu kesalahan. Ketika suami memberitahu keinginannya, aku inginnya ini, dengarkan, evaluasi, dan lakukan. Jadi ada komunikasi. Ingat, komunikasinya harus dua arah. Kalau satu arah nggak bisa. Kalau suami aja yang ingin ya begini ya, istrinya nggak mau dengarkan, tidak bisa. Jadi yang namanya hubungan itu seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, perlu komitmen dari kedua belah pihak ya. Hubungan yang berhasil itu memang harus diperjuangkan. Nggak ada hubungan yang bisa berhasil itu tanpa perjuangan, tuh nggak ada. Jadi kita berjuang bersama-sama, tumbuh bersama-sama.
Dan ini harus kesadaran dari kedua belah pihak. Komitmen ini harus kesadaran dari kedua belah pihak. Harus komunikasinya, sekali lagi saya sampaikan, harus dua arah. Gak bisa kalau komunikasi hanya satu arah ya. Ibarat kita menyalakan api itu ya nggak akan meledup gitu ya. Kalau cuman kita pakai ini ya, alat untuk menyalakan api tapi kayunya basah, nggak bisa nyala ya. Apinya nggak bisa nyala gitu. Jadi harus benar-benar komitmen kedua belah pihak dan komunikasi dari dua arah. Tanpa komunikasi ya, hubungan itu akan gagal. Nah ladies, itu untuk konten kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan usahakan jawab. Atau mungkin kalian ingin saya buatkan konten tentang apa yang berhubungan dengan masalah cinta dan relationship, atau kalian mungkin ingin tips, silakan tulis di kolom komentar. Dan yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga bunyikan bel notifikasinya. Sampai di sini dulu. Bye bye.